Di balik sawah basah dan perbukitan lembab Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa sunyi bernama Karangjati. Desa itu tidak tercantum dalam banyak peta wisata. Tidak ada penginapan, tidak ada sinyal kuat, dan tak ada atraksi selain udara segar serta suara jangkrik yang seakan tak pernah tidur. Namun, ada satu hal yang membuat nama Karangjati bergema, meski hanya dalam bisikan mulut ke mulut: warung makan milik Bu Ani. Warung kecil itu berdiri di pinggir jalan sempit berbatu, nyaris tak terlihat dari kejauhan. Bangunannya sederhana, hanya dari kayu jati tua yang mulai menghitam dimakan waktu, dengan atap seng yang setiap sore berderak ditiup angin utara. Tidak ada papan nama, hanya satu spanduk kecil pudar bertuliskan, "Warung Makan Bu Ani", yang tergerai malas di tiang bambu. Tapi siapa sangka, warung itu tak pernah sepi. Plat nomor mobil yang berhenti di depan warung datang dari Semarang, Solo, bahkan Jakarta. Para pengunjung rela mengantri berjam-jam hanya untuk sepiring nasi, ayam goreng, dan satu elemen yang membuat tempat ini begitu legendaris: sambal buatan Bu Ani. Bukan sambal biasa. Sambal Bu Ani memiliki reputasi yang menyerupai mitos. Konon, pedasnya bisa membuat orang menangis, bukan karena sakit, tapi karena rasa rindu. Lidah menyengat, dada sesak, kepala pening, namun tetap saja orang-orang kembali. Ada yang menyebutnya lebih pedas dari sambal manapun di tanah Jawa. Namun yang lebih aneh, orang-orang merasa ketagihan, seolah tubuh mereka mencari rasa itu meski sudah menderita karenanya. Banyak yang bertanya tentang resepnya, tapi Bu Ani hanya akan tersenyum tipis dan berkata, "Sambal itu sudah ada sejak saya kecil." Tak lebih. Jawaban yang terasa terlalu sederhana untuk sambal seajaib itu. Warga lokal tidak pernah mempermasalahkan. Mereka sudah biasa dengan warung yang ramai dan pembeli yang berkeringat saat makan. Namun mereka juga tahu, ada hal-hal yang tak perlu dijelaskan. Seperti halnya kebiasaan Bu Ani yang selalu menutup warung setiap malam Jumat Kliwon. Tak ada alasan, tak ada pengumuman panjang. Hanya secarik papan kayu kecil yang digantungkan di pintu depan bertuliskan, "Tutup, Jumat Kliwon." Sebagian orang menganggap itu sekadar tradisi Jawa, tapi warga Karangjati tahu, itu bukan sekadar kebiasaan. Suatu sore, Sari, tetangga yang tinggal tak jauh dari warung, pernah melihat asap dapur tetap mengepul meski warung tutup. Aroma yang keluar dari cerobong bukan seperti biasanya. Bukan bau sambal, bukan juga bau ayam goreng, tapi semacam aroma lembab, menyengat, seperti dupa basah yang dibakar dengan bunga layu. Saat itu, ia mengurungkan niat menyapa dan kembali masuk rumah dengan perasaan tak nyaman. Mereka yang tinggal di desa itu punya semacam pemahaman diam, biarkan warung itu berjalan sebagaimana mestinya. Jangan bertanya terlalu banyak, jangan mengintip dapur, dan jangan pernah mencoba datang saat Jumat Kliwon. Bukan berarti tak ada yang penasaran. Beberapa pemuda lokal memang pernah mencoba mengintip aktivitas dapur Bu Ani saat malam Jumat Kliwon. Tapi selalu ada yang aneh terjadi. Motor mogok tiba-tiba, ban bocor tanpa sebab, atau bahkan merasa seperti ditatap dari balik kebun jati yang gelap. Dan siapa yang mau menantang sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan? Namun meski demikian, pesona sambal Bu Ani tetap menjadi magnet. Rasa penasaran dari luar desa makin hari makin besar. Media sosial dan vlog kuliner membantu menyebarkan cerita tentang warung kecil yang katanya menyimpan rasa setan dalam sambalnya. Ada yang menyebut sambal itu punya energi, ada yang bilang mengandung unsur mistis, tapi semua tetap datang. Karena manusia pada dasarnya tak bisa menolak godaan rasa yang ekstrim. Pada suatu siang terik di bulan Suro, seorang pengunjung baru muncul. Namanya Rio, mahasiswa semester akhir dari Semarang yang dikenal suka mengejar sensasi kuliner ekstrim untuk konten blognya. Dengan kamera pocket dan catatan kecil di tas selempang, Rio menjejakkan kaki di Karangjati setelah menempuh perjalanan 2 jam dari kota. Ia duduk di bangku kayu pojok warung, memperhatikan sekeliling dengan rasa penasaran yang membuncah. "Ini warungnya?" gumamnya pelan. Nyaris tak percaya tempat sederhana ini bisa viral di media sosial. Pelayan mengantarkan pesanan yang ia minta. Nasi hangat, ayam goreng, dan tentu saja
Sambal yang katanya harus dicoba sekali seumur hidup. Sambal itu datang dalam cobek kecil dari tanah liat. Warnanya merah tua, tapi bukan merah biasa. Lebih mirip merah darah yang mengental. Ada aroma samar yang aneh, bunga kering, kapur barus, dan sedikit seperti tanah basah. Rio mencocol ayamnya. Ia suap perlahan. Seketika, rasa panas menjalar dari lidah ke tenggorokan. Ia terbatuk kecil, lalu tersenyum. Lumayan pedas, ucapnya. Masih santai. Beberapa menit pertama ia tertawa. Tapi kemudian, tawa itu terhenti. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya memucat, lalu memerah. Matanya membelalak, lalu berubah menjadi kemilau aneh keabu-abuan. Ugh, rangnya sambil memegangi leher. 1 sendok sambal, dan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Tapi insiden itu belum terjadi di bab ini. Rio masih duduk, masih tersenyum, masih berpikir ini hanyalah sambal biasa yang terlalu dibesar-besarkan. Tapi di balik dapur, Bu Ani memperhatikannya dari celah tirai. Matanya tajam, senyumnya samar, dan tangannya mencengkeram cobek yang baru saja ia pakai meracik sambal untuk Rio. Ada yang datang dengan niat terlalu dalam, gumamnya pelan. Sore itu, langit Karangjati mulai kelabu lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup dari arah sawah, membawa serta bau lembab yang menyusup ke celah hidung. Orang-orang di warung masih makan, tertawa, dan membicarakan sambal yang membuat lidah mereka terbakar. Tapi ada satu meja yang lebih tenang dari lainnya. Di sana duduk Rio, yang tak tahu bahwa 1 sendok sambal itu bukan hanya rasa pedas, tapi panggilan tak kasat mata dari sesuatu yang lapar di balik dapur. Suapan pertama terasa biasa saja, pedas, menyengat, dan membuat Rio mengerutkan kening. Tapi belum ada yang aneh. Ia masih tersenyum, bahkan sempat melirik kamera kecilnya yang tergantung di meja, bersiap untuk merekam reaksi setelah mencicipi sambal legendaris itu. Pedas sih, tapi ya belum luar biasa banget. Gumamnya pelan sambil mencocol lagi. Suapan kedua, suapan ketiga, dan pada suapan keempat, tubuh Rio mulai menunjukkan gejala yang berbeda. Tangannya mendadak berhenti di udara. Sendok masih menggantung setengah jalan ke mulut. Matanya melebar seperti menahan sesuatu. Wajahnya berubah drastis, dari merah biasa menjadi keunguan. Nafasnya berat, seperti tersengal. Dada naik turun cepat seolah paru-parunya menolak udara. Beberapa pelanggan yang duduk di dekatnya mulai memperhatikan. Seorang ibu-ibu menoleh panik. "Mas, nggak apa-apa." Tiba-tiba, Rio berdiri mendadak. Kursinya terjungkal ke belakang. Sendok terlempar dari tangan, dan tubuhnya berguncang hebat. Lalu suara itu keluar. Bukan suara batuk, bukan rintihan, tapi suara mendesis kasar seperti hewan yang sedang tersiksa. Disusul teriakan panjang, parau, dan tidak berasal dari tenggorokan manusia muda. Suara itu terdengar tua, serak, dan penuh amarah. Semua orang di warung membeku. Rio menunduk. Tubuhnya menggigil hebat, lalu menjatuhkan diri ke lantai. Ia menggeliat seperti cacing kepanasan. Mulutnya menganga, matanya melotot kosong, tapi dari sela bibirnya yang penuh busa, terdengar gumaman asing, bahasa yang tak dikenali siapapun di ruangan itu. Satu pelanggan laki-laki mencoba mendekat. Namun begitu ia menyentuh pundak Rio, tubuhnya terpental seperti disetrum. "Jangan sentuh dia!" teriak seorang pria tua dari luar, buru-buru masuk ke warung. Namanya Pak Warto, salah satu warga tertua di Karangjati. "Ambil air wudhu, cepat!" Seorang anak muda berlari ke masjid kecil di ujung jalan. Dalam waktu beberapa menit, ia kembali membawa sebotol air di tangan. Pak Warto menyiramkan air itu ke wajah Rio yang penuh keringat dan busa. Rio menjerit. Suara jeritannya memekakan telinga. Hening, tapi hanya sebentar. Seketika, tubuh Rio terangkat sedikit. Matanya terbuka, tapi bukan hitam, melainkan kelabu, seperti kaca berdebu. Ia menatap lurus ke arah dapur, dan dengan suara pelan, berat, namun jelas terdengar oleh semua orang, ia berkata, "Sudah waktunya, aku lapar."
Setelah kalimat itu, tubuh Rio lunglai. Ia jatuh tak bergerak di lantai. Mulut masih mengeluarkan busa tipis dan darah segar dari gusinya. Beberapa orang mencoba menolong, dan akhirnya ia dibawa ke puskesmas desa dalam kondisi pingsan. Bu Ani tidak berkata sepatah pun. Ia berdiri diam di dekat dapur. Wajahnya pucat dan mata sembab. Namun tidak satu pun tetes air mata jatuh. Hanya sebuah ekspresi kosong, seperti seseorang yang sudah tahu bahwa hari ini pasti akan datang. Malam harinya, desa Karangjati tidak lagi seperti biasanya. Udara dingin menusuk seperti bulan Juli, meski kalender menunjukkan hari-hari biasa. Jangkrik mendadak diam. Burung hantu yang biasanya terdengar dari kebun jati tidak berbunyi sama sekali. Di beberapa rumah yang penghuninya tadi siang menyaksikan kejadian di warung Bu Ani, hal-hal aneh mulai terjadi. Di rumah Pak Warto, piring-piring pecah sendiri di rak dapur meski tak disentuh. Suara ketukan muncul dari kolong rumah, pelan, tapi ritmis. Seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk sambil menunggu. Di rumah Ibu Surti, suara tangisan perempuan terdengar lirih dari arah dapur. Tangis itu bukan isak biasa, melainkan suara sesenggukan panjang seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Ketika Ibu Surti mencoba mengintip dari celah jendela ke arah warung Bu Ani yang kini gelap dan sepi, ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang, berdiri membelakangi dapur, menggenggam cobek tanah liat yang mengepulkan asap hitam. Beberapa warga mulai bermimpi buruk, dan yang paling menakutkan, mereka bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, seorang perempuan tua berwajah rusak, kulitnya mengelupas, satu matanya kosong dan hitam, berdiri di sudut dapur warung sambil berbisik, "Sambalku bukan untuk sembarang orang. Siapa yang tak kuat akan jadi milikku." Mimpi itu selalu berakhir dengan bayangan cobek besar yang isinya mendidih seperti darah panas. Setiap pagi, mimpi itu hilang tapi rasa takutnya tidak. Keesokan harinya, udara Karangjati semakin berat. Angin yang biasanya membawa bau tanah dan padi, kini mengusung aroma asing, seperti dupa, bunga layu, dan tanah kuburan. Suara binatang hampir tak terdengar. Ayam-ayam mendekam di kandang dan enggan keluar. Warung Bu Ani tetap tutup, tapi dapurnya tidak. Beberapa warga mengaku melihat asap mengepul samar dari cerobong dapurnya. Tapi tidak ada suara aktivitas memasak. Tidak ada bunyi sendok, wajan, atau piring, hanya suara gumaman lirih, seperti doa, atau mungkin mantra. Pak Warto, yang sejak kejadian kemarin selalu gelisah, mulai meyakini bahwa ada sesuatu yang bangkit. Ia mencoba menenangkan warga, tapi dirinya sendiri mulai dihantui mimpi yang mengganggu. Ia bermimpi melihat Ibu Rio berdiri di luar rumah warung, memanggil-manggil nama anaknya, sementara dari dalam terdengar tawa perempuan tua yang dingin. Tawa itu menyeret jiwa Pak Warto ke masa lalu. Keingatan samar tentang seseorang bernama Nyai Rubiah, dukun tua yang dulu tinggal di desa dan menghilang secara misterius puluhan tahun lalu. Bu Ani tak pernah keluar rumah lagi sejak kejadian itu. Seorang tetangganya, Sari, mencoba membawakan makanan, tapi yang ia lihat membuatnya menggigil. Wajah Bu Ani sudah berbeda. Kulitnya kendur, matanya sayu dan merah. Tangannya gemetar, dan setiap kali membuka mulut untuk bicara, selalu ada suara lain yang menyusup di antara kata-kata. Suara seperti bisikan orang tua yang terluka. "Bu Ani, ini nasi dan lauk, saya titip ya," ucap Sari sopan. Bu Ani hanya menjawab, "Terima kasih, Nak, tapi saya sudah kenyang." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, namun kata "kenyang" yang ia ucapkan seolah memiliki makna yang lain, seolah yang kenyang itu bukan dirinya, tapi sesuatu di balik punggungnya. Rio masih dirawat di puskesmas desa. Tubuhnya gemetar seperti demam tinggi, tapi suhu tubuhnya normal. Yang aneh, bibirnya terus bergerak, seolah menggumamkan sesuatu, bahasa yang tak dikenali para perawat. Seorang suster bahkan melapor bahwa saat memeriksa denyut nadinya, ia merasa tangannya dicengkeram oleh tangan lain. Dingin, kuat. Dan ketika ia menengadah, ia melihat bayangan hitam merayap cepat di langit-langit menuju ventilasi. Seperti asap, tapi lebih padat, lebih hidup. Cerita tentang sambal setan menyebar cepat.
dan tak lagi jadi cerita kuliner unik. Warga mulai takut untuk membicarakan Bu Ani secara terbuka. Mereka mulai menghindari jalur depan warung, memilih jalan memutar meski lebih jauh. Dan satu persatu, mimpi buruk mulai muncul ke rumah-rumah lain. Bayangan perempuan tua semakin sering terlihat, bukan hanya dalam mimpi, tapi di sudut mata, di pantulan kaca, atau di ujung lorong saat lampu mati. Sambal itu bukan lagi sekadar makanan. Ia sudah berubah menjadi medium. Pintu, jalan masuk. Sore itu, Pak Warto berjalan dengan langkah berat ke rumah Pak Darto, seorang paranormal sepuh yang tinggal di pinggir desa. Ia tahu, semua ini bukan lagi hal yang bisa ditenangkan dengan doa biasa. Saya sudah pernah lihat kejadian semacam ini dulu, kata Pak Darto sambil menatap jauh keluar jendela. Dan saya tahu siapa yang dulu pernah menumbuk sambal dengan tangan yang penuh mantra. Pak Darto menarik napas panjang. Saya harus datang ke warung itu sebelum semuanya terlambat. Sore itu langit Karangjati tampak muram. Awan-awan gelap menggantung rendah seperti selimut yang menekan pernapasan desa. Udara dingin, tidak seperti biasanya. Embusan angin membawa aroma asing yang menusuk. Bau sambal yang tercampur sesuatu yang lebih pekat, lebih menyengat, seperti darah kering dan dupa terbakar. Di tengah keheningan itu, langkah Pak Darto terdengar berat namun mantap. Dengan tubuh renta dan tongkat kayu jati di tangan, ia berjalan menyusuri jalanan desa yang lengang, menuju warung Bu Ani yang sejak kejadian Rio tak pernah dibuka lagi. Warga menatap dari balik jendela. Mereka tahu, ketika Pak Darto sudah turun tangan, berarti yang terjadi bukan sekadar penyakit atau kesurupan biasa. Ia adalah paranormal tertua di Karangjati, satu-satunya yang masih memegang ilmu leluhur yang bisa menembus batas antara dunia manusia dan yang gaib. Pak Darto berhenti di depan warung. Ayam-ayam yang biasa berkeliaran di pekarangan langsung berhamburan. Seekor kucing hitam melesat pergi dengan erangan tinggi, meninggalkan jejak cakaran di tanah. Angin bertiup lebih kencang, membuat papan bertuliskan "tutup" bergoyang pelan seperti menolak kedatangannya. Bu Ani sudah berdiri di depan pintu, seolah tahu seseorang akan datang mencarinya. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Keriput di pelipisnya lebih dalam, dan sorot matanya kosong, seperti orang yang tak tidur semalaman. Pak Darto menatapnya dengan pandangan tenang. "Sampean tahu kenapa saya datang?" Bu Ani hanya mengangguk pelan. Tak ada kata sambutan, tak ada basa-basi. Mereka masuk ke dalam warung yang gelap dan lembab. Pak Darto duduk di bangku tua dekat dapur. Ia membuka tas kecil dari kulit kambing, mengeluarkan seikat dupa kering, minyak kelapa tua, dan segenggam bunga 7 rupa yang sudah setengah layu. "Di mana cobeknya?" tanya Pak Darto tenang. Bu Ani menunjuk rak kayu di dapur, tempat cobek-cobek tanah liat ditata berjajar. Salah satu dari cobek itu tiba-tiba jatuh sendiri, pecah. Dari pecahannya, sambal merah kehitaman merembes keluar, dan aroma anyir seketika memenuhi udara. Bukan bau cabai, tapi seperti darah segar yang belum mengering. Pak Darto menutup mata. Ia meletakkan dupa di tengah dapur dan menyalakannya. Asap putih membumbung naik dan berputar pelan di udara. Tapi anehnya, asap itu tidak naik ke langit-langit, melainkan memutar seperti terjebak di ruangan tertutup, membentuk pusaran. Saat itulah suara itu terdengar. Tangisan lirih, bukan dari Bu Ani, bukan dari luar, tapi dari dalam dapur. Dari sela-sela dinding tua yang menghitam karena jelaga. Tangisan perempuan, lirih, panjang, menyayat, diiringi bisikan-bisikan yang tak dapat dimengerti tapi menancap langsung ke tulang belakang. Pak Darto membuka mata. "Sudah cukup, sampean harus cerita sekarang." Bu Ani duduk pelan, tangannya gemetar. Ia menunduk lama sebelum berkata, "Sambal itu bukan milik saya, itu warisan." Pak Darto mengangguk. "Dari Nyai Rubiah." Bu Ani mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Ibu saya dulu bukan hanya tabib, Pak. Dia seorang dukun, tapi bukan dukun yang jahat. Ia membantu orang kesurupan, menolak bala, menyembuhkan lewat ramuan dan doa. Sambal itu,
Dulunya hanya bagian dari ritual penyembuhan. Ia terdiam sebentar. Sambal itu dibuat dengan cabai rawit merah, bunga kamboja, kenanga, dan air rebusan kemenyan. Diberi mantra, tapi bukan untuk menyakiti, untuk menyembuhkan. Pak Darto menutup matanya sesaat, mengenali aliran ilmu tua itu. Ilmu putih yang diajarkan di garis keturunan tertentu. Tapi semua berubah, ya? Gumamnya. Bu Ani mengangguk. Setelah ibu meninggal, saya tinggal sendiri, hidup dari menjual makanan kecil. Warung ini awalnya biasa saja, tapi makin hari makin sepi. Saya tergoda. Saya buka buku pusaka ibu. Saya lihat resepnya, tapi saya tambahkan sesuatu. Dengan suara lirih penuh penyesalan, Bu Ani melanjutkan. Setiap malam Jumat Kliwon, saya menumbuk sambal di dapur ini. Tapi bukan sambal biasa. Saya ambil bunga kamboja dari makam ibu saya sendiri. Saya baca mantra kuno dari buku warisan itu. Saya teteskan minyak kelapa tua yang diberi doa pemanggil. Lalu saya sebut satu nama. Ia menunduk lebih dalam. Nyai Sengkala. Pak Darto langsung memutar kepala. Matanya membelalak. Kamu memanggil Nyai Sengkala? Suaranya gemetar. Dia datang malam itu. Wujudnya tidak jelas. Tapi saya tahu, sambalnya berubah. Lebih harum, lebih pedas, lebih nikmat. Dan orang-orang mulai datang. Banyak yang datang. Sampai mereka antre berjam-jam. Bu Ani terisak. Tapi saya salah. Pak, Nyai Sengkala bukan penjaga. Dia pemilik. Setiap kali orang makan sambal itu dan tidak kuat, tubuh mereka jadi saluran. Kadang kerasukan, kadang hanya sakit aneh. Tapi saya tutupi. Saya bilang mereka hanya mabuk pedas. Pak Darto berdiri perlahan, mengelilingi dapur, mengamati setiap sudut. Ritual penguatan sambal itu kamu lakukan terus? Iya, setiap Jumat Kliwon. Karena kalau saya berhenti, sambal itu akan basi. Dan dia akan marah. Maksudmu, Nyai Sengkala? Bukan hanya dia, tapi semua yang sudah diberi makan. Pak Darto menghela napas panjang. Ia tahu, ini lebih dari sekadar pelanggaran adat. Ini perjanjian gaib yang sudah berlangsung lama. Dan semakin lama, kekuatannya makin tak terkendali. Ini bukan sambal lagi, gumam Pak Darto. Ini sudah jadi pintu, portal, antara dunia kita dan mereka. Bu Ani menunduk. Saya tahu, tapi saya tidak bisa berhenti. Saya sudah terlalu dalam. Dan mereka sudah terlalu kenyang. Sore menjelang malam, suara angin semakin kencang, memukul-mukul atap seng warung Bu Ani. Dupa di tengah dapur mendadak padam sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Pak Darto gemetar. Besok malam, kita harus lakukan ruatan, katanya serius. Ritual pamali panganan. Karena sambal ini sudah jadi persembahan jiwa, bukan makanan. Bu Ani mengangguk pelan. Saya akan ikut. Saya sudah terlalu lelah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dapur warung Bu Ani dibiarkan gelap sepenuhnya. Tak ada tumbukan sambal. Tak ada cobek, hanya suara angin dan rintihan dari dinding dapur yang menghitam. Malam itu desa Karangjati seperti dibekap sesuatu yang tak terlihat. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya dari rumah warga. Semua jendela tertutup rapat, tirai-tirai diturunkan, lampu padam. Hanya suara angin malam yang sesekali menerpa dinding rumah seperti rintihan panjang yang gagal menjadi teriakan. Di depan warung Bu Ani, belasan lelaki tua berdiri membentuk setengah lingkaran. Di tangan mereka tergenggam obor dan bungkusan kecil dari kain mori putih. Mereka adalah sesepuh desa. Bersama Pak Darto, mereka akan melaksanakan sebuah upacara langka yang bahkan dalam sejarah Karangjati hanya dilakukan 2 kali sebelumnya, ruatan pamali panganan. Ritual ini bukan untuk mengusir setan biasa, melainkan untuk menetralkan kutukan yang lahir dari makanan, dari sesuatu yang seharusnya menyembuhkan, tetapi disalahgunakan hingga menjadi jembatan kegelapan.
Di halaman warung yang kini dipenuhi ilalang liar, sebuah boneka manusia dari alang-alang telah dibuat. Tingginya sekitar 1 meter, dibentuk menyerupai tubuh manusia, dengan wajah dari daun pisang yang dirajah simbol-simbol kuno. Di dalam perut boneka itu, Pak Darto memasukkan sebuah benda yang baru saja mereka temukan sore tadi. Selembar kertas lusuh bertuliskan tangan dengan tinta merah. Resep sambal Bu Ani yang selama ini menjadi sumber kelezatan sekaligus petaka. Aromanya masih menusuk, seperti campuran darah, bunga layu, dan asap kemenyan yang basi. Kertas ini harus dibakar. Tak boleh jatuh ke tangan siapapun lagi, ujar Pak Darto. Bu Ani berdiri di sampingnya. Tubuhnya dibalut selendang coklat tua. Wajahnya menunduk, mata kosong. Sejak pengakuannya tentang Nyai Sengkala, ia lebih banyak diam, tak lagi melayani siapapun. Bahkan senyumannya yang dulu ramah kini seperti tertinggal di masa lalu yang tidak bisa ia jangkau lagi. Ketika dupa dinyalakan dan api mulai menjilat boneka alang-alang, angin berembus kencang. Api tidak membakar seperti biasa. Nyala apinya melengkung ke bawah, lalu mendesis seperti benda hidup. Aroma menyengat memenuhi udara. Sebagian warga yang menonton dari kejauhan merasa mual, pusing, bahkan seperti terbakar di lidah. Padahal mereka tidak menyentuh apapun. Ketika api mencapai kertas resep di dalam perut boneka, terdengar suara seperti bisikan panjang yang berputar-putar di udara. Lalu suara tangisan. Perempuan, pelan, namun memilukan, seperti suara ibu yang kehilangan anaknya. Pak Darto mulai membaca doa dengan suara keras dalam bahasa Jawa kuno. Sing mangan sambal, ora kenek. Sing nyuap rasa, ora kacekel. Sing gawe rasa, wis ora duwe. Api tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, boneka alang-alang habis terbakar. Tapi dari dalam kobaran itu, sebagian warga mengaku melihat bayangan wajah perempuan tua. Matanya kosong, rambut panjang menutupi sebagian mukanya, dan di tangannya tergenggam sebuah cobek tanah liat berisi sambal merah kehitaman. Bayangan itu menjerit, lalu menghilang dalam percikan api terakhir. Setelah ruatan malam itu, warung Bu Ani ditutup rapat. Papan nama yang dulu tergantung kini jatuh tertiup angin. Pintu-pintu dipaku dari dalam. Jendela dibiarkan terbuka namun ditutupi kain hitam. Tak ada lagi orang yang berani mendekat, apalagi mencoba memasukinya. Dinding kayu warung mulai ditumbuhi lumut. Daun-daun rambat menjalar di atap seng. Halaman depan dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Cobek-cobek sambal yang dulu tersusun di rak dapur dibiarkan membatu, tertutup jelaga dan debu. Bu Ani, sejak malam ruatan, tak pernah lagi keluar rumah. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di belakang warung, dijaga 2 orang kerabat jauhnya. Tubuhnya terlihat semakin kurus, seolah energi hidupnya diserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rambutnya memutih sempurna dalam waktu hanya 2 minggu. Kulitnya keriput seperti perempuan 90-an, padahal ia belum genap 60 tahun. Ketika warga mencoba berbicara dengannya, ia hanya menunduk. Jikapun menjawab, suaranya lirih dan pelan, seperti bisikan dari lorong sempit. Mereka sudah kenyang, tapi masih lapar. Desa Karangjati perlahan kembali normal. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Dalam-dalam, orang-orang masih menyimpan ketakutan. Anak-anak tidak berani bermain dekat warung. Ibu-ibu selalu menutup jendela lebih awal. Dan pria-pria tua melarang siapapun membahas sambal Bu Ani di luar malam Jumat Kliwon. Namun seperti semua kisah kelam yang tidak ditutup rapat, bisikan tentang sambal setan itu tetap hidup. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda bernama Yoga, seorang konten kreator kuliner, datang ke Karangjati. Ia tertarik setelah mendengar kisah viral tentang sambal setan warung Bu Ani. Meski warga melarangnya, ia tetap merekam dari luar pagar warung. Dalam video yang ia unggah, terlihat jelas sosok bayangan perempuan berdiri di balik jendela dapur. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan di tangannya tergenggam cobek sambal. Video itu menjadi viral. Beberapa orang mulai tertarik, menggali kembali resepnya. Dan anehnya, sebagian dari mereka mengaku mendapat mimpi, didatangi oleh perempuan tua berambut panjang yang menyodorkan resep sambal dengan tinta merah. Ada yang menulis ulang,
ada yang mencoba membuatnya. Dan di beberapa tempat, terdengar kabar orang kesurupan setelah makan sambal tertentu yang konon terlalu pedas untuk lidah manusia. Warga Karangjati kini hanya bisa diam. Mereka tahu, sesuatu telah terlepas. Sambal itu bukan sekadar makanan. Ia adalah panggilan. Ia adalah kutukan. Dan selama masih ada yang mencoba meraciknya, mencicipinya, atau bahkan sekadar membicarakannya, maka Nyai Sengkala belum benar-benar pergi. Di suatu tempat yang tak terlihat, mungkin Bu Ani masih duduk termenung di dekat tungku dapurnya, menatap cobek kosong yang sudah pecah, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin warungku ramai kembali. Tapi sekarang, yang datang bukan hanya manusia. Dan sambal itu, mungkin tak lagi tersedia di warung itu, tapi ia hidup dalam mimpi, dalam rasa penasaran yang menggoda, dalam setiap lidah yang mencoba pedas tak wajar. Dan di balik semua itu, sebuah kutukan mengintip, menunggu satu suapan lagi.